baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian semester 1, jadi saya izin panggil adik-adik ya biar lebih akrab. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum saya masuk, boleh posisi duduknya diatur dulu. Ini kan agak berantakan. Saya maunya bentuknya U, jadi hadapnya sama saya semua. Posisinya boleh diubah, ya menghadap dia. Ya. Oke. Begini Ibu, ya. Ibu, oke. Oke, terima kasih sudah mengatur posisi dengan baik. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Titi. Kenapa Titi? Tidak ada kabar. Iya, ada bawa kabar pada aku, dia ada izin ibu. Nah, izin kemana? Ada kedudukan? Ada suratnya? Ini tidak ada ibu. Oh, cuma via chat? Iya. Oke. Pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan kedua, yaitu sebelum saya masuk kayaknya kita harus berdoa dulu biar lebih afdol. Oke, saya aja yang pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah siap belajar? Siap. Masih semangat? Semangat. Biasa kan kalau bahasa Indonesia siang-siang, apalagi bahasa Indonesia itu kan pembelajaran yang sangat membosankan. Hanya itu saja, begitu-begitu, apalagi materinya sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, agenda kita kali ini yaitu saya mulai dengan pembukaan, kemudian ada aktivitas sesi diskusi, kemudian presentasi, refleksi, dan penutup. Sebelum masuk di pembelajaran kita kesepakatan kelas terlebih dahulu. Pertama, harus hadir tepat waktu. Saya kasih estimasi keterlambatan 15 menit. Lama banget itu 15 menit. Nah, kemudian yang kedua, hargai pendapat dari teman. Boleh menggunakan HP tapi gunakan dengan bijak. Jangan sampai sementara saya menjelaskan, karena ada dosen yang menjelaskan sementara live TikTok. Sering banget itu angkat di rapat. Kemudian yang keempat, aktif berpartisipasi, kemudian tuntaskan tugas dan jaga kebersihan. Kira-kira ini bisa disepakati atau tidak? Bisa itu. Namanya kesepakatan kelas berarti bukan perintah, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Apakah setuju? Setuju. Ada yang mau ditambahkan dari kesepakatan kelas ini? Ada yang mau ditambahkan? Ibu, kayaknya saya harus terlambat 30 menit soalnya jauh rumahnya. Ada? Bu, Ya. kalau hujan atau ada apa angin di luar? Oke, kalau ada hujan, itu pastikan kelas kita kan bukan jam 7, jam 8. Nah, bisa datang lebih awal kalaupun memang kondisinya rumahnya jauh atau karena kendaraan dan memang cuaca tidak memungkinkan. Yang penting ada konfirmasi, entah itu melalui ketua tingkat atau bisa chat langsung ke saya. Oke, kita masuk di pembelajaran. Sebelumnya saya harus menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang kita harus pelajari hari ini. Kita akan masuk di CPMK 2, yaitu mahasiswa atau adik-adik mampu menguraikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia untuk menanamkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Untuk sub CPMK-nya, kalian mampu menguraikan sejarah bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Kemudian yang kedua, mampu memahami kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mampu mengidentifikasi fungsi. Jadi ada sejarah, kedudukan, dan fungsi. Sampai situ aja dulu yang pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya masuk, saya kayaknya tidak akan banyak menjelaskan. Saya akan, boleh di scan barcode-nya biar kita lebih interaktif. Silahkan di scan barcode-nya, kemudian bisa di oke, sudah terscan ya. Nah, akan muncul di Padlet itu
apa yang kalian ketahui tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau tanya begitu. Kita kan bahasnya sejarah. Nah, sebelum masuk ke sejarah, kedudukan dan fungsi, saya mau tanya, kalian tahu tidak apa yang peran bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari? Tahu tidak? Apa perannya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab atau yang mengemukakan pendapatnya? Nggak apa-apa, saya nggak akan menyalahkan kalau misalnya tidak atau keliru atau tidak benar, takut, ibu pokoknya saya tahu adalah, tapi saya tidak bisa menyampaikan karena takut salah. Tidak ya, saya tidak akan menyalahkan. Kalau namanya diskusi perkuliahan itu sama-sama belajar, bukan berarti dosen lebih mengetahui segalanya, tidak. Bisa jadi mahasiswa lebih banyak literasi dibandingkan dosen, jadi sistemnya kita adalah same. Oke, Bu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, peran bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi. Oke, benar sekali ya. Ada lagi yang lain? Sama. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam? Padahal yang kita ketahui bersama, dalam keseharian kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, udah tinggal di Indonesia, udah pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Dari TK, dari lahir bahkan dari SD, SMP, SMA sampai di bangku perkuliahan masih belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini ketemu terus masuk di mata kuliah umum. Saya Bu, Ya, silakan. untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, ada lagi? Apa sekali ya? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ibu membantu kami di penyusunan skrip. Oke. Oke. Saya kunci dulu jawabannya. Saya jawab. Saya tidak menyalahkan, semua itu benar. Nah, 718. Kalau melihat angka ini kira-kira apa yang terlintas? Ada yang terlintas dengan angka 718? Banyak. Jumlah. Oke. Jadi bahasa di Indonesia itu berdasarkan Kemendikti, Kemendikbud, sekarang kan udah berubah ya, udah pisah antara Kemendikbud dengan Kemensaintek. Ini masih Kemenapa? Ada yang bisa bantu saya? Yang kementerian sebelum dipisah? Kemendikbud. Case. Kemudian aja jangan sampai kalian udah nggak tahu karena udah dipisah. Iya. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa yang digunakan di Indonesia ada jumlahnya ada 718. Yang kita gunakan sebelum bahasa Indonesia, sebelum bahasa yang kita gunakan sekarang itu bahasa Indonesia, sebelumnya berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Ada yang tahu kenapa bahasa Melayu? Ya. Oke, kenapa bahasa Melayu yang menjadi sumber utama dari bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu itu mudah dan praktis. Sebelumnya kan Indonesia itu dikenal dengan negara perdagangan, transaksi, penjualan, barang, makanan itu mereka melakukan komunikasi menggunakan bahasa Melayu karena mudah dan praktis. Kenapa mudah dan praktis? Karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan sosial. Tingkatan sosial maksudnya adalah tidak membedakan antara berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan tidak memiliki tingkat strata sosial. Kalau misalnya contohnya kita, kalau misalnya ngobrol dengan orang yang lebih tua, pastikan bilangnya saya. Kalau bahasa Gorontalo atau bahasa keseharian pakai kita, ngana. Di bahasa Melayu tidak ada tingkatan strata sosial seperti itu. Makanya bahasa Melayu ini menjadi sumber utama dari penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu juga disebut dengan lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan, praktis dan sederhana. Karena dia tidak memiliki tingkatan status sosial.
yang terakhir sebagai kebutuhan politik. Nah, sekarang masuk di sesi diskusi. Saya bagi dua kelompok aja karena satu orang tidak hadir, jadi satu kelompok cuma 2 orang. Setiap kelompok membahas tentang yang satunya fungsi bahasa Indonesia, yang satu kedudukan. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi ya, yang begini saya kelompok 1, 2. Kelompok 2. Oke. Waktunya 2 menit. Fungsi sama Fungsi bahasa Indonesia sama yang ini fungsi bahasa Indonesia, yang kelompok 2 kedudukan bahasa Indonesia. Oh iya. Boleh. Kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman. Iya. Iya. Yang penting tidak plek copy paste. Kan biasanya kan mahasiswa kalau pakai AI sudah tidak mau berpikir, tidak mau berpikir kritis. Aku juga pakai Tentu saja, saya tidak akan mengelak hal itu. Kita diperbolehkan menggunakan teknologi, apalagi sekarang sudah di era 5.0. Oke, cukup. Habis ya waktunya? Ya. Ibu tunggu saja. Maksudnya. Sudah, Ibu. Oke. Dari kelompok 1 perwakilan, ada yang mau menyampaikan, silakan sampaikan hasil diskusinya. Indarjo. Ya, perwakilan saja. Saya Bu. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, ini berdasarkan hasil diskusi kami, Bu. Fungsi bahasa Indonesia adalah peran atau kegunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara umum. Itu diantaranya sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, fungsi dalam komunikasi sehari-hari, kemudian fungsi dalam bidang budaya dan ilmu. Oke. Ada yang bertanya? Boleh saya ngomong? Oke, silakan. Kalau yang dari saya sih, kan kita dari berbagai suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sini berfungsi sebagai alat pemersatu. Oke, tepat sekali. Masuk ya. Iya. Terima kasih. Kelompok 2. Kedudukan. Besti. Kedudukan. Kedudukannya ibu sebagai bahasa nasional. Oke. Udah, itu aja? Ya, Oke. Cukup ya? ya. Kalian sudah mendiskusikan fungsi dan kedudukan. Sebelum masuk yang kalian sudah diskusikan, saya akan jelaskan sedikit tentang tadi bahasa Melayu, perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu bahasa Melayu berkembang dari pendirian di sekolah pribumi. Pribumi bahasa yang menggunakan bahasa Melayu itu untuk kepentingan Belanda. Kemudian ada peningkatan status lingua franca yang menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Karena kan kita seperti yang kita ketahui ada sejarahnya dijajah Belanda, Jepang. Nah, kemudian pemodernan bahasa Melayu dengan sistem huruf Latin. Itu masuk nanti di materi pertemuan belasan, masuk ejaan. Nah, kemudian ada fungsi baru dari bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional. Ini, tahu ini apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Naskahnya masih pakai ejaan. Lama. Nah, penggunaan bahasa Indonesia itu secara resmi baru dilakukan ketika proklamasi kemerdekaan RI. Itu baru resmi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebelum ini, sebelum resmi, sebelum proklamasi itu masih menggunakan bahasa Melayu. Oke, tadi saya sudah minta diskusi kedudukan dengan fungsi. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu tadi disebutkan cuma satu ya, iya kan? Iya. Nah, bahasa Indonesia itu punya 2 kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa
negara. Kalau bahasa nasional itu sesuai dengan Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Hati-hati jangan sampai tidak tahu. Calon guru ngajar anak SD menanamkan konsep saya kalau salah. Nah, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya dibagi dua lagi karena tadi kedudukannya ada dua, nasional dan negara. Fungsi pertama sebagai nasional, lambang kebanggaan bangsa. Apakah di negara lain punya bahasa kebanggaan? Bahasa nasional? Menurut kalian? Tidak akan saya salahkan. Menurut kalian bahasa negara lain punya bahasa nasionalnya? Punya? Iya, ada. Apa? Thailand, Prancis. Kayak Thailand, Tagalog. Oke. Sama halnya dengan Indonesia punya lambang kebanggaan bangsa. Makanya itu dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian sebagai lambang identitas nasional. Kemudian alat perhubungan dan alat pemersatu. Karena kita beragam suku, daerah, tidak mungkin menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nanti tidak mengerti apa yang dibicarakan. Kemudian ada fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, seperti yang tertampil di slide. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan terkait? Ya, silakan. apa bedanya bahasa nasional dengan bahasa negara? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab? Apa bedanya bahasa silakan bilang. Nasional sama Bahasa nasional dan negara. Bukan sama ibu. Tidak ada yang menjawab. Tidak tahu. Oke, saya terbatas dengan waktu. Simpan pertanyaannya. Ada yang bisa menyimpulkan, memberikan refleksi terkait apa yang sudah kita peroleh hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Apa yang sudah dipelajari tadi terkait? Bahasa Indonesia. Oke. Jadi kita sudah mempelajari mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, ini saya ada oleh yaitu tugas. Untuk tugasnya cari satu artikel tentang perkembangan bahasa Indonesia di era digital, kemudian buatkan rangkumannya dalam bentuk flyer, tulisannya di blokar, mind map, peta, terserah, video, PPT, bebas. Untuk uploadnya silakan scan barcode dengan due date atau tenggat waktu sampai dengan pertemuan berikut. Oke, cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih atas perhatian, partisipasi yang sudah diberikan sama saya. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, baik itu perbuatan yang saya sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.